Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Yang pertama aku dapat eh, gini, semesta menuntun jalan kamu untuk sampai di titik menemukan gini, keberlimpahan, kenyamanan dan kamu belajar untuk memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu. Dengan hal itu juga ada blessing yang datang di hidup kamu. Lalu yang kedua, eh, mungkin gini ya, ada beberapa dari kamu yang mendalami divination tool. Divination tool itu seperti apa? Misalnya kayak tarot, kayak astrologi, mendalami dari artian mungkin selama ini kamu sebagai penonton terus kamu cari tahu nih benar-benar mendalami lebih jauh lagi. Misalnya tadinya kamu nonton tarot terus kamu terpikir untuk belajar, misalnya terus kamu beli deck kamu sendiri gitu. Nah, seperti itu ya. Dan itu mungkin sekarang kamu belum bisa ngerti itu buat apa atau kamu lebih kepada nyari informasi itu juga buat self development kamu untuk mengurai kegelapan dalam diri kamu, lebih kepada untuk diri kamu sendiri dulu gitu. Tapi yang jelas dengan perjalanan kamu mendalami hal-hal ini, semesta sedang mendatangkan sesuatu di hidup kamu dalam artian yang baik ya, yang nantinya akan suportif untuk progres evolusi jiwa kamu. Oke, lalu yang menjadi tantangan kamu adalah Seven of Pentacles dan Coffin. Dengan gua kombinasi ini, pertama aku kayak melihat bahwa memang ada hal-hal yang belum kamu pahamin kalau belum waktunya gitu. Dan nanti suatu saat akan terbuka kalau memang sudah waktunya kamu sudah punya kapasitas, sudah punya hati yang receiving gitu, hati yang bisa reseptif. Terus juga kalau kamu memang sudah waktunya sudah siap menerima informasi atau mengetahui sesuatu hal atau jalan terbuka buat kamu, dan ini yang perlu kamu pahamin gitu. Dengan Seven of Pentacles ini adalah biasanya energi gak sabar karena sudah merasa melakukan banyak hal gitu, merawat, membangun sesuatu atau berdedikasi pada sesuatu. Nah, bisa jadi juga mungkin yang tadi berhubungan dengan kamu yang baru menekuni misalnya divination tool gitu, terus kamu merasa ada momen dimana kamu frustasi sama diri kamu. Proses apapun ya, nggak terbatas pada divination tool aja. Proses kita mendalami sesuatu hal itu butuh waktu gitu. Dan kurva belajar orang emang beda-beda. Untuk kamu gitu, misalnya kamu lagi merasa frustasi, hidup itu adalah perjalanan, nikmatin aja prosesnya. Nanti pada saatnya, gak usah buru-buru, mau ngapain sih? Kita dikasih waktu di hidup, di dunia ini tuh semua ada waktunya gitu. Jadi apapun yang ada di hidup kamu, nikmatin aja prosesnya. Iya memang kadang atau sering kali berbicara itu mudah, tapi setidaknya dicoba dulu gitu ya untuk mengalir bersama kehidupan, untuk menikmati proses ketika kita baru memulai sesuatu, kita belajar sesuatu, atau menurut kita tuh kok jalannya nggak kebuka-buka ya, kok kita nggak paham-paham ya gitu, karena memang belum waktunya, seperti itu ya. Atau dengan dua kombinasi ini tantangannya adalah ada gini skenario di mana jalan kamu ditutup buat semesta atau kamu dibelokkan ke jalan yang lain. Karena kalau kamu terus berjalan di situ mungkin kamu akan jadi ngaco misalnya, atau kamu dalam posisi yang berbahaya ketemu orang-orang yang bisa membawa kamu keluar jalur atau membahayakan kamu atau nggak baik buat kamu, seperti itu ya. Jadi memang jalannya sengaja ketutup atau kamu nggak bisa melihat itu. Terus juga komunikasi ini akan jadi highlight banget sih sekitaran kamu nonton reading ini. Di sini tuh ada 3 page ya. Tinggal kurang satu lagi aja. Ini ada Page of Wands, lalu ada Page of Cups dan Page of Pentacles. Cuman kurang Page of Swords. Jadi ada excitementnya, ada kayak energi apa sih anak kecil gitu loh yang selalu riang, yang selalu excited dengan sesuatu hal yang baru, kayak ada energi petualangan. Semua hal simple, yang simple aja pun buat anak-anak tuh bisa bikin dia seneng gitu. Dan ada Page of Pentacles membangun dengan cara praktikal. Jadi page itu aku selalu bilang ada chapter baru yang dimulai di hidup kamu. Karena apa? Page itu adalah energi murid. Bukan berarti kamu nggak punya skill, kamu harus belajar lagi nol sama sekali gitu. Bukan begitu. Tapi ini adalah sebuah chapter baru di mana kamu adaptasi lagi, mungkin ketemu orang baru lagi dalam konteks pekerjaan, entah itu proyek kreativitas, kolaborasi juga bisa. Tapi yang jelas ini vibe-nya tuh seneng banget, fun banget, kayak petualangan juga bisa. Terus gini, bisa jadi juga anak-anak sangat signifikan dalam situasi kamu. Misalnya menantikan kehadiran anggota keluarga baru, bisa jadi keluarga kamu atau orang saudara terdekat kamu gitu yang signifikan buat kamu. Dan ini karena page-nya banyak, sangat mungkin ya kehadiran anak kembar gitu, karena page itu merepresentasikan anak, lalu juga di situ ada child ya.
Terus yang berikutnya adalah bisa jadi ini kayak proses perjalanan kamu mengintegrasikan inner child kamu, memulihkan inner child kamu yang mungkin gini, ketika ada sesuatu yang menggoncang di masa lalu atau masa kecil kita atau di satu titik hidup kita, itu jiwa kita tuh kondisi psikologis kita tuh kayak terpecah gitu loh. Dan mungkin ada kepingan-kepingan yang kita nggak sadar. Nah, ini bagian dari kamu untuk sadar ada part yang terluka, ada trauma yang belum pulih, ada inner child kamu yang mungkin merasa tidak aman untuk jadi dirinya sendiri. Sekarang dengan perjalanan kamu mengintegrasikan itu, inner child kamu bisa merasa aman, kamu bisa mengekspresikan diri kamu atau melakukan hal-hal yang tadinya tidak kamu lakukan karena itu tadi ada inner child yang terluka gitu ya. Karena Page of Cups itu ada di centernya reading kamu gitu. Itu adalah energi air yang pertama, energi kamu ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu juga Page itu komunikasi, dan Page of Cups itu energi kayak self love, energi kreativitas, energi imajinasi. Bisa jadi imajinasi kamu yang berhubungan dengan kreativitas atau tadinya mungkin ada stagnansi, terus sekarang kamu imajinasinya ngalir lagi jadi inspirasi yang baru lagi, atau itu tadi yang berhubungan dengan pemulihan inner child. Dan bisa jadi karena konfirmasinya Sun ya, ada sesuatu yang baru nih, komunikasi yang fun, menyenangkan berhubungan dengan hubungan romantis gitu ya. Karena di bawahnya Page of Cups itu adalah Four of Wands ya. Four of Wands itu adalah energi selebrasi, energi sesuatu apa ya, merayakan sesuatu, energi pernikahan juga bisa. Terus juga yang jelas itu vibe-nya fun gitu. Terus ada stabilitas dan fondasi karena angka 4 gitu ya. Angka 4 itu selalu melambangkan fondasi dan stabilitas. Terus gini, selain berhubungan dengan suatu hubungan romantis, bisa jadi juga ini kayak chapter barunya berhubungan dengan pekerjaan. Karena gini, yang mengkonfirmasi Four of Wands itu adalah Fox ya. Fox itu adalah energi orang yang cerdas berhubungan dengan pekerjaan. Terus konfirmasinya dengan house di situ, upgrade kamu dengan pekerjaan kamu nggak cuma bikin kamu happy dan bakal signifikan juga untuk orang-orang terdekat kamu. Misalnya dengan kamu upgrade pekerjaan kamu, kamu bisa membantu anggota keluarga kamu yang lain ya. Cuman yang aku juga perlu tekankan adalah gini, kalau itu tidak memberatkan energi kamu, ya, kamu juga harus tahu batasnya di mana. Karena dari reading-reading sebelumnya tuh aku selalu mendapatkan vibe bahwa ada momen di mana kebaikan kamu disalahartikan, atau ada orang-orang di sekeliling kamu yang hanya tahu menerima atau mengambil tanpa ada timbal baliknya gitu. Bukan berarti kamu baik sama orang berharap kembali, bukan. Yang namanya pertukaran energi itu harus dua arah ya. Ketika kamu hanya memberi nih, kamu yang terlalu baik ya dan terlalu positif sama orang, aku kasih tahu, ketika kamu hanya memberi, energi kamu kosong lama-lama karena nggak ada yang masuk kembali ke kamu ya. Ini yang harus kamu pahamin. Jadi kamu harus juga ingat ketika kamu baik sama orang, itu bikin kamu capek atau enggak, itu menguras energi kamu atau enggak, dan kamu perlu belajar punya boundary gitu. Terus juga semua hal itu akan terekspos pada waktunya. Yang bersembunyi di dalam kegelapan, orang-orang yang tidak punya apa ya, tidak punya intensi baik buat kamu gitu ya. Atau kamu merasa orang ini A ternyata B, orang ini B ternyata A gitu. Itu semua akan terlihat pada waktunya gitu. Dan ini memang mungkin kalau mereka ini berperilaku tidak baik ya, mungkin selama ini mereka merasa aman. Tapi yang aku selalu bilang itu karma akan selalu balik gitu, dan apa yang berada di dalam kegelapan itu cuman masalah waktu saja sampai dia terekspos gitu. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya kamu terpikir untuk jual beli rumah gitu, atau kamu bergerak di bidang real estate gitu atau properti, ini kayak aku melihat ada yang lihat-lihat properti gitu, mungkin lagi lihat apa ya, lihat ini cocok atau enggak, atau lagi dia berpikir untuk membeli rumah, atau kamu terpikir untuk beli rumah. Yang jelas aku mendapatkan vibe kayak ada yang lagi lihat-lihat rumah gitu. Dan kalau misalnya kamu mau manifest rumah untuk kamu atau keluarga kamu, ini sebuah konfirmasi yang bagus ya. Terutama yang jadi blessing kamu adalah Nine of Pentacles. Itu adalah energi abundant, kenyamanan, keberlimpahan, dan juga kalau berhubungan dan keuangan ada sesuatu yang teramplifikasi gitu. Jadi aminkan ya, aminkan kalau kamu yang sedang berusaha manifest sebuah rumah gitu. Terus juga kemungkinan lainnya adalah ada yang lagi memantau dari jauh gitu, entah dia mau komunikasi, entah dia udah nggak ada di hidup kamu lagi, terus dia mau datang kembali, terus kayak dia mencari informasi terlebih dahulu. Jadi setidaknya aku udah kasih info nih ya, ada yang lagi memantau kamu dari jauh. Karena Page of Pentacles di deck ini aku selalu mengartikannya kayak energi stalking sih ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.